Saudara, sebenarnya saya tidak mau menambahkan karena ini dua sudah banyak. Tetapi karena tadi disinggung sama Ibu Christine, nah ya, jadi saya tambahkan dua saja, saudara. Saudara, tiga ya. Nah, ya. Oke, saudara, yang pertama, saudara tolong di PPT saya yang hari Sabtu, tolong dinyalakan. Saudara, sebenarnya yang tadi Ibu Christine bilang itu benar banget. Saudara, saya itu benar-benar dapat dari Tuhan. Tuhan bilang gini, ajarkan 15 hal. Ajarkan 15 hal yang baru dan itu akan menjadi senjata, saudara. Itu akan menjadi alat, itu akan menjadi manual, saudara ya. Cara saudara untuk saudara memasuki era baru. Jadi itu nanti sudah disebar di grup. Saudara bisa, saudara ya, pelajari di rumah. Saya nggak bisa, nggak ada waktu. Kita ini terlalu banyak pengajaran, terlalu banyak yang ajaib, terlalu banyak hidangan. Sama seperti saudara makan all can apa itu? Ya, setiap kali saudara bisa, itu terlalu banyak. Saya selalu makan di seperti itu ya, sering lah. Saudara, dan orang itu istilahnya menyajikan mungkin 30 jenis. Sejujurnya yang saya bisa makan paling cuma 3, paling mentok ya 10 macam. Dan itulah Mahanaim. Mahanaim itu sangat banyak disajikan. Dan saudara harus benar-benar memilih untuk memakannya. Tetapi saudara, saya tidak pernah mau bahwa kita kurangi. Kenapa? Saya percaya setiap orang punya kebutuhan berbeda. Jadi biar 30 disajikan dan setiap saudara bisa pilih seperti tadi apotek. Nah, tapi saya mau berikan saudara manual, alat, senjata, rahasia untuk menghadapi new season. Saudara, 3 pagi hari ini tambahan ya. Yang pertama, semangat baru. Saudara, ini yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ada banyak orang kan patah, tidak punya semangat, caranya lama. Karena apa? Saudara, rahasianya adalah tidak punya telinga seorang murid. Saudara, kalau saudara datang, begitu dia sampaikan burut, saudara ngomong begini, marah-marah lagi. Itu bukan telinga murid. Itu telinga penolakan. Kalau saudara dengerin Ibu Christine, saudara dan saudara bilang begini, bahasanya terlalu tinggi. Saudara, itu bukan telinga seorang murid. Itu telinga saudara alasan. Kalau saudara saya ngomong, saudara langsung bilang begini, Ibu ini gak tahu sih yang sudah saya kerjakan. Saudara, itu bukan telinga seorang murid. Itu telinga sok tahu. Saudara, kalau saya ngomong dan saudara berontak di dalam, itu telinga pemberontakan. Saudara, saya harus mendidik hati saya untuk punya telinga seorang murid everyday. Tadi kita contoh soal makan tadi. Ibu Christine membela saya, terima kasih Bu. Dia bilang, saudara ya, saudara, bahwa biarkanlah pemimpin kita makan dan ngomel karena itu menyembuhkan dia. Betul, itu betul. Tapi di saat yang saudara lain, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, Ibu Ruth itu ngomong dengan sangat keras sama saya soal itu. Dia bilang begini, ya, ini sudah saya perhalus, saudara. Sebenarnya lebih lagi, saudara ya. Saudara, dia bilang gini, Ibu itu ya harusnya sudah mencapai taraf roh yang sangat tinggi. Tapi kenapa Ibu tidak bisa mencapai taraf roh yang sangat tinggi?
karena ibu memanjakan tubuh ibu dengan makan tidak sehat. Ini udah saya halusin, saudara. Saudara dan saudara mau tahu reaksi saya pertama, saya keplak kepalanya langsung. Saya langsung gini loh, otomatis saudara. Ya saya kalau sama saudara masih baik lah. Saya itu sebenarnya sedikit banyak, istilah saya gini, kalau sama saudara saya itu mengeluarkan 10% keaslian saya. Kalau orang di luar itu saya mengeluarkan cuma 5% keaslian saya. Tapi saya hanya bisa mengeluarkan lebih banyak keaslian saya sama Ibu Ruth, Ibu Nike, Ibu Nita. Nah itu saudara. Saya itu bisa mengeluarkan berapa? 40%. Nah jadi hari itu begitu Ibu Ruth ngomong seperti itu, saya keluarkanlah 40% keaslian saya. Saya langsung keplak kepalanya. Terus saya jawabnya begini loh saudara. Saya jawabnya begini. Lu urusan sama gua ya. Gua balas lu bersession soal ini. Saya punya banyak alasan soal ini. Loh saudara, saya hari itu seperti itu. Tadi juga saya bilang, saya diomelin sama dia, saya kasih kode gitu saudara. Tapi saya pulang, saya bilang ini, dia ngomong kebenaran. Dia ngomong kebenaran. Saya yang gak punya telinga seorang murid. Saya yang gak punya. Dan saya berdoa saudara ini mesti mengerti. Ya. Itu keluar otomatis kok di hati. Tapi kalau saudara mau berubah, mau tidak mau kita harus punya telinga seorang murid. Bukan telinga bos yang marah. Sudah tanya, Bu tadi ibu sikapnya apa? Telinga bos. Jadi dikoreksi gak boleh. Karena peraturan dunia, tapi ini bukan peraturan Tuhan. Bos selalu benar. Jadi dia berani ngomong begitu mah saya keplak. Karena saya telinganya telinga apa? Telinga bos. Bukan telinga seorang murid. Padahal itu benar, sangat benar. Nah, walaupun yang dikatakan Ibu Christine juga benar. Boleh ada hari-hari saudara ya sembuh dengan cara makan, boleh. Tapi saya udah gak benar. Karena sebenarnya saya gak butuh disembuhkan, orang saya udah sembuh kok. Cuma saya suka makan aja. Nah, sekali lagi saudara perlu telinga seorang murid. Sepanjang tahun depan. Maka saudara akan melihat keajaiban semangat baru. Kalau saudara ini punya telinga seorang murid ya, gak usah dihardik. Cuma ngomong begini ya, itu lebih bagus kalau begini. Saudara rubah semuanya. Saudara lakukan seperti saran saya. Why? Telinga seorang murid. Saudara, ada banyak orang gak bisa punya telinga seorang murid. Ini sudah konsep saya. Ini sudah maunya saya. Selera saya kan yang tahu siapa saya. Nah itu bukan selera, itu bukan telinga seorang murid. Itu telinga keras kepala. Ini baru satu ya hari ini. Nah udah, kalau saya mau khotbahin panjang. Sekarang yang kedua, nama baru. Saudara ini keren banget. Tuhan janji begini. Maka bangsa akan melihat kebenaran. Jadi Tuhan bilang, satu, orang akan lihat kebenaran. Saudara yang kedua, orang akan lihat kemuliaanmu. Saudara dapat dua, kebenaran dan kemuliaan. Saudara, kalau kebenaran itu semua dosa, semua yang gak benar, saudara tiba-tiba dikoyakkan dan kita jadi benar, dibenarkan. Kita terima berkat seperti yang tadi kata Ibu Ruth. Saudara, tetapi yang satu, kemuliaan itu terima yang manusia gak bisa buat. Kemuliaan itu gak pernah saudara dari manusia.
Kemuliaan itu punya Tuhan. Kemuliaan itu yang beyond human. Kemuliaan itu yang semua yang ajaib, yang dahsyat, yang saudara, teknologi apapun tidak bisa buat. Dan itu mau Tuhan berikan buat kita. Ya. Tapi syaratnya apa? Saudara, Tuhan syaratnya begini. Nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saya cuma mau sedikit sharing. Saudara coba tanya, bilang gini, Tuhan, apa namamu yang kau mau taruh di hidupku? Atau apa penetapanmu yang kau mau taruh di hidupku di new season ini? Saya mau sharing karena saya berdoa saudara tuh ikuti jejak saya. Dan saudara menjadi 10 kali lipat lebih dahsyat dari saya. Ayatnya berkata, ikuti saja jejak domba. Kamu tidak usah susah payah. Saudara, kalau saudara naik ke gunung, saudara kalau saudara buka jalan baru, saudara bisa jatuh, bisa tersesat, dan yang pasti saudara luka. Kenapa? Terlalu banyak semak duri. Tapi kalau saudara ikuti jejak yang terdahulu, itu sudah ada petnya, rumputnya udah saudara diinjek, kiri kanan udah dibabat, saudara enak. Nah, saudara tinggal ikuti jejak saya, saudara akan apa? Enak. Nah, saudara, dalam hidup saya bayangin ya, saya bersyukur banget. Saya kecil, semua papa mama semua memanggil nama saya Iit. Impossible is nothing. Dan pelajaran saya untuk itu adalah mengalahkan kanker di usia 3 tahun. Mengalahkan kematian di usia 1 tahun. Mengalahkan saudara sakit dan koma dan iblis di usia berapa? 8 tahun. Itu nama saya. Nah, hari ini bagaimana dengan nama saudara? Kalau saudara namanya Samuel, seberapa saudara ngerti dengarnya ke Tuhan? Gak denger saudara ya. Namanya itu Samuel, L-nya itu Elohim. Samnya itu mendengar Tuhan. Jadi kalau saudara Samuel, tapi saudara itu mendengar setan, mendengar masalah, mendengar gosip, mendengar kata orang, namamu bukan Samuel. Mungkin namamu Samu Iblis. Saudara, kalau saudara harus tahu L-nya ini siapa. Dan kalau kamu berjalan dengan nama itu, kamu akan menjadi sangat ajaib. Pasti. Tapi ada fase, saya umur 8 tahun. 9, selesai dari peristiwa saya koma, saudara, Tuhan kasih nama saya tiba-tiba Rahel. Dan hari itu saya tanya, Tuhan, saya tuh kalau dapat nama baru saya akan terus pelajari. Dan Tuhan mulai bilang gini, waktunya melahirkan. Waktunya dicintai dan mencintai. Saudara, saya belajar banget tentang Rahel. Saya belajar menyintai Tuhan. Saya belajar menyintai banyak hal. Saya belajar, saudara, menyerap cintanya Tuhan. Saudara, banyak orang itu gak bisa nyerap cintanya Tuhan, makanya capek. Makanya selalu butuh cowok, butuh cewek. Kenapa dia gak nyerap cintanya Tuhan? Saudara, banyak orang gak nyerap, bahkan gitu ya. Saya menyodorkan cinta, mereka tolak. Karena mereka pengen, saudara, cinta dalam bentuk tertentu. Ada orang yang pengen, yang saya cintai kalau saya elus-elus, saya puji-puji.
Tapi kalau saya kasih dia tanggung jawab, dia tidak melihat itu sebagai cinta. Dia melihat itu sebagai kekejaman. Makin hari makin korong, makin kering. Karena dia tidak bisa melihat itu sebagai cinta. Ya. Nah, saudara, itu umur 9 tahun saya mulai melahirkan banyak hal. Saya melahirkan rumah singgah yang pertama. Walaupun namanya Sabtu Ceria. Saudara, saya melahirkan Sabtu Ceria namanya, tapi itulah rumah singgah saya yang pertama. Saudara, saya melahirkan vokal group. Saya melahirkan cerpen-cerpen yang sampai saudara saya kirim ke Bobo, kirim ke kawanku. Saudara, di dalamnya ada pesan-pesan Tuhan. Saudara, umur 9 tahun. Tapi saudara, tiba-tiba umur 17 Tuhan bilang, kamu matahariku. Dan waktu Tuhan bilang tentang matahari, Tuhan bilang tembusi nak Belanda yang dingin. Semua kesuaman harus habis. Karena engkau matahariku. Saudara dan saya berdoa hari ini hadapi new season. Saudara harus tanya Tuhan, nama baru yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Dan berlakulah sesuai dengan nama itu. Saudara, kalau saudara itu sepakat dengan nama itu ya, tiba-tiba ajaib saudara. Saudara, hari itu Randy itu miskin banget. Saudara, dan itu pertama kalinya dia ke Israel. Saya masih ingat benar-benar di Sungai Yordan. Betul ya Ren ya? Di Sungai Yordan, tiba-tiba Tuhan itu jelas ngomong gini. Panggil anak itu. Namanya bukan lagi Randy. Namanya Israel. Karena dia pangeranku. Saudara, dan hari itu saya panggil di Sungai Yordan itu. Selesai dengan Randy, namamu sekarang Samuel. Kok Samuel? Israel. Salah Samuel. Israel. Saudara, dan saya bilang begini. Mulai hari ini kamu akan tangkap setiap ilmu, setiap kepandaian, setiap kepangeranan, setiap kekuatan. Saudara, dan mendadak hidupnya berubah. Mendadak hidupnya berubah, saudara. Jadi kalau saudara nangkap, saudara itu berjalanlah dengan nama yang ditentukan Tuhan. Saudara kan tahun depan melihat sungguh keajaiban. Saudara, yang ini yang terakhir yang saya mau bagikan. Ya, walaupun masih ada banyak yang luar biasa. Langit dan bumi baru. Saya nggak janjian, saya nggak sama Burut. Tapi sebenarnya ini berawal dengan sebuah mimpi, saudara. Saya itu tiba-tiba malam nggak mikirin sama sekali, nggak kepikiran dan nggak lagi ingat. Tiba-tiba saya lihat sebuah barisan gede, saudara. Saudara, rata-rata itu anak muda sejujurnya. Saudara, rata-rata usianya antara saudara ya 17 sampai 27. Saudara, dan saya melihat kayak modelnya Lion King kalau saudara pernah lihat film ya. Di bawah itu banyak dan ada sebuah saudara batu besar dan rajanya berdiri di situ. Saudara, dan saya lihat yang berdiri di situ itu Joshua sama Kesia. Tapi saudara, di situ banyak sekali saudara. Saudara, dan mereka itu bilang begini, kami siap dilantik. Kami siap gerak. Kami siap perang. Kan keren ya. Jadi terus banyak banget saudara. Terus Tuhan itu ngomong begini, lihat mereka. Lihat detail mereka. Itu kayak tiba-tiba pemandangan saya di zoom ke bawah. Dan waktu saya lihat di zoom ke bawah, saudara, tiba-tiba saya sadar. Mereka ini punya semangat. Mereka bilang, mereka tuh yang teriak-teriak gini loh, kayak orang demo itu ya, kalau saudara tahu ya. Jadi mimpinya itu benar-benar saudara kayak Lion King, di bawah tuh semua banyak sekali orang. Saudara, dan ada batu yang nonjol begitu,
berdiri di atas. Saya lihat jelas Joshua sama Kesya. Tapi dan mereka ini teriaknya apa? Kami siap dilantik. Kami siap perang. Kami siap bergerak. Saya begini, wow. Ini generasi baru. Ini musim baru yang akan muncul. Tapi Tuhan ngomongnya begini. Perhatikan detail mereka. Tiba-tiba itu kayak zoom. Saya tiba-tiba bisa lihat mereka. Semua mereka, saudara. Saudara itu bajunya kotor. Saudara sobek-sobek. Saudara ada yang tangannya luka. Ada yang kepalanya luka. Ada yang tangannya ini nggak bisa ngangkat aja, nggak bisa keple-klepe lah istilahnya ya. Saudara ada yang kakinya diseret-seret. Terus saya bilang, wow, kok begini ya? Dan tiba-tiba ada dengar suara sangat jelas. Karena mereka berdiri di tanah terkutuk dan di bawah langit tembaga. Apapun yang mereka kerjakan, mereka full time, mereka kerjakan. Saudara yang keluar semak duri. Karena mereka berdiri di tanah apa? Terkutuk. Mereka gak bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Langit tembaga. Saudara, dan sebenarnya yang mereka dengar itu suara-suara setan. Suara penolakan. Suara keletihan. Suara penyesatan. Karena mereka di bawah langit tembaga. Saudara, saya bangun, saya kaget. Terus Tuhan itu bilang, jubahi, bersihkan, perangi. Karena generasi baru masih sangat kotor, sangat luka. Sangat-sangat ya, berantakan. Tapi yang mengerikan, Tuhan bilang, bawa mereka. Supaya mereka tidak lagi tinggal di tanah terkutuk. Dan tidak di bawah langit tembaga. Nah, saudara, saya mau kita baca sama-sama. Yuk kita baca, ini janji Tuhan. Ya. 3, 2, 1. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi kalau saudara ini ya, saudara tidak punya langit dan saudara bumi baru, saudara gak bisa tinggal tetap. Lenyap saudara, habis. Tapi kalau saudara pindah dari tanah terkutuk, saudara pindah dari yang namanya langit tembaga, dan saudara mendapat tanah baru dan langit baru, maka janjinya saudara menerima apa? Saudara tinggal tetap di hadirat Tuhan. Engkau tidak bisa keluar, jatuh, saudara gagal, tiba-tiba jadi pemarah, jadi pembenci seperti Saul. Tidak. Kamu akan seperti Daud, tinggal tetap di hadirat Tuhan. Dan tidak cuma itu, kamu akan punya keturunan. Artinya gini, berapa banyak pun yang kita menangkan, berapa banyak pun saudara Mahanaim menjadi besar, saudara Tuhan bawa kemanapun, akan tinggal tetap. Dan tidak cuma itu, nama kita, saudara Tuhan mungkin tulis Iin, ya, saudara mulai dari Iin, Rahel, saudara panjang, Matahari, Anggur Manis, Mikael, saudara masih panjang lagi. Dan Tuhan bilang semuanya itu tinggal tetap, upahnya tetap. Semuanya ada dalam
kekekalan sampai selama-lamanya. Sampai sini ngerti? Butuhnya ini. Nah, untuk saudara dapat tanah, saudara, ya, yang tidak dikutuk. Renungkan lagi perkataan dan khotbahnya Burut. Karena itu caranya, yaitu tidak ada cara lain. Dan saudara suka dan suka, saudara harus tanya, teriak, dengerin lagi khotbah Burut. Kelihatannya keras, itu the true kebenaran. The true kebenaran. Kita terlalu banyak menyintai, saudara, kutuk. Artinya begini, kalau saudara berzina terus berulang, itu kutuk. Tapi orang menyintai zina kok. Saudara, kalau saudara ini ya, saudara sampai ngemis cinta, itu kutuk. Tapi orang suka itu. Kalau saudara utang, itu kutuk. Tapi berapa banyak orang memang suka utang. Dan sekali lagi dengarkan kebenaran, karena saya tuh lihat Tuhan bilang kalau mereka tidak pindah tempat, habis. Yang tinggal tetap orang yang terima tanah bumi baru. Yang kedua, saudara, langit tembaga. Saudara, saya itu setiap kali masuk hotel, sapu bersih dalam nama Yesus. Setiap kali pulang dari mana kemana, Singapura, kebas, mandi, keramas. Saudara ya, saya itu rutin, saudara, screening dimanapun. Jadi kalau saya ini begitu duduk ya, atau masuk ke Solo, masuk ke kota, saya kan screening. Saudara, dan saya tahu di roh manalah, atas, bawah, kiri, kanan. Dan saya bilang begini, setidaknya radius, saudara, 1 kilometer. Saya tidak mau ada roh. Terus ada teman saya, ini hamba Tuhan, baik juga, dia ngomong gini, iblis kan di mana-mana sih. Dan iblis itu tidak jahat loh sama kamu. Kenapa sih kamu setiap kali datang satu kota lu masih tangkingin? Setiap kali masuk hotel lu tangkingin, lu itu kan rumah dia. Saudara, dan saya ngomong begini, saya gak mau tidur dengan enemy, sleeping with enemy. Saya gak mau saya tidur dan pada waktu saya tidur dia bisikan kata-kata. Saya gak mau pada waktu saya lemah, dia dorong saya. Atau dia tarik saya. Saya tidak mau pada waktu saya diam, dia kipasi daging saya. Karena itu radius 1 kilometer di mana saya ada, saya mau clean up dari semua roh. Dan itu membuat, saudara, saya tuh kadang-kadang heran. Saya sejujurnya ya heran begini. Kok ada ya? Saya masuk ke rumah orang, anak Tuhan. Dan itu penuh roh, dia tidak sadar. Tuhan bilang begini, dimulai dengan dia biarkan 1 lapis. Cuma apa sih? Males bersih. Males perang. Males belah langit di atas. Dan saudara, ujungnya langit tembaga. Suka tidak suka, pada waktu saudara punya langit tembaga, saudara akan depresi. Saudara akan berontak. Saudara akan punya roh kegilaan. Cara mikirmu akan berbeda. Nah, ini contoh aja. Kalau saudara itu ya punya roh yang lagi power, lagi kuat ya. Dikasih kesempatan tugas itu langsung gini, yes, 1 lagi saya bisa belajar. 1 lagi saya naik level. 1 lagi saya kirim paket ke surga. Saya bangun rumah lebih tinggi. Tapi kalau ada roh depresi, ya, begitu dapat tugas, aduh berat. Aduh, kenapa saya lagi ya?
ini nggak kepegang, nanti kacau semua. Terus kemudian bawaannya udah stres, ini udah roh depresi. Saudara itu nggak lepaskan, percayalah, kekuatanmu tidak makin kuat, kekuatanmu akan makin turun. Saudara misalnya begini ya, makanya saya kemarin itu ya, saudara saya pergi ke kemarin jalan-jalan. Setiap kali saudara sejujurnya, saya hampir seharian 24 jam sama Miel sama Elion lah, sama Miel terutama. Saudara, dan badan itu rentak semua. Saudara, dari kepala, pinggang, semua rentak saudara. Terus suara itu mulai datang. Suaranya bilang begini, normal lah, usiamu sudah berapa? Normal lah ya, kamu berat gendong Miel dan pegel. Normal lah, kamu tidak bisa doa ya karena ada dia. Saudara, dan saya tiba-tiba bilang ini nggak bisa. Kalau ini saya biarkan, saya akan menua. Makanya tadi Ibu Ruth juga bilang, dan saya tahu tua itu kutuk. Loh, Adam bisa hidup 900 tahun kok. Betul kan? Saudara, ada Metusalah. Saudara, ada Abraham 100 tahun naik ke gunung kok. Saya bilang, ini kalau saya biarkan, saya bukannya makin kuat, saya makin mundur. Dan saya bilang gini, kenapa pada waktu saya gak punya pembantu, saya pegang 2 anak, saya bisa buka rumah singgah. Dan hari ini, saudara, ada Pak Paul, ada Joshua, ada Kesia, saya cuma punya 1 Miel, ya, dan dia sebenarnya anak baik, dan saya alasan. Saya gak bisa didik dia untuk doa. Jadi selama 2 hari itu saya biarin aja dia main, gak doa, gak nyanyi, ya, gak baca Alkitab. Saya biarin, saya bilang ini enggak beres Iin, kamu gak beres. Kamu menua dalam segala hal. Loh, saya bisa paksa anak saya umur 4 tahun kok buat ngajar rumah singgah. Saya bisa tanpa pembantu. Saya bisa masak 500 saudara paket saudara buat anak-anak rumah singgah dengan 2 pericil. Kenapa saya melemah sekarang? Jadi kalau saudara itu biarkan 1 kata aja, itu akan membuat engkau bukan tambah kuat, engkau akan mundur pelan-pelan. Bisa ngerti gak saudara? Dan itu akan 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Mendadak saudara tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa diberkati, tidak bisa menyembah, tidak bisa kuat, tidak bisa terima yang ilahi. Dan mendadak langit tembaga tidak tertembus, hidupmu mati dalam kutuk. Tahun depan pastikan. Saudara mungkin gak kuat pertama kali, gak apa-apa. Koyakkan 1 demi 1. Koyakkan 1 demi 1. Koyakkan saudara ya setiap lapisan. Saudara koyakkan setiap suara iblis. Kalau saudara tahu misalnya gini, saya ini susah dengar, telingaku ini udah gak telinga murid, telinga alasan. Teriak, Tuhan tolong ya. Saudara pulang dari Singapura, saya benar-benar berdoa. Saya bilang ini, Tuhan, aku tidak mau menuang. Aku tidak mau menuang. Aku tidak mau menuang. Enough Iin dengan alasan. Saya berdoa setiap saudara. Pastikan engkau ada di langit baru dan bumi baru. Supaya pelayananmu tidak hancur. Dan engkau akan selamanya di hadirat Tuhan. Amin. Selamanya. Selamanya. Ayo bangkit
dalam roh, jiwa, tubuh. Lebih keras dengan tubuh, jiwa, roh kita. Mulai saudara, ini salah satu hal yang saya mau saudara itu benar-benar praktek ya. Saudara, saya itu hampir everyday ngomong di depan kaca. Everyday. Dan everyday saya kalau mandi itu di kamar mandi saya itu ada botol tumen. Saudara, jadi begitu mandi saya akan semprot tumen dan saya akan kebaskan semuanya itu everyday. Saya akan kebaskan gini, semua yang bukan dari Tuhan, semua roh kemiskinan, ketuaan, sakit, penyakit, kegoblokan, merasa capek, merasa letih, sakit, penyakit, apapun lah saya kebasin. Dan setelah kebas-kebas, saya akan di depan kaca sebenarnya ngomong begini, kamu yang dicintai, kamu yang selalu menangkap hati Tuhan. Saya ngomong begini, Tuhan ini anggur manismu. Tuhan, jangan biarkan aku berubah dan berjarak. Jangan biarkan aku tidak bisa sajikan yang lebih manis dan lebih manis. Jangan biarkan aku ini menyajikan Tuhan anggur asam. Nanti saya bilang, Tuhan ini Mikaelmu. Jangan biarkan aku tidak bisa mendengar tepat apa yang kau mau. Dan melakukan yang tepat yang kau mau. Karena apa? Karena aku mulai malas. Karena aku mulai kompromi. Karena aku mulai tidak suka disebut aneh. Tolong itu. Aku mau tetap berdiri dengan namaku, Mikael, yang menangkap yang dari Tuhan dan melakukan tepat yang dari Tuhan. Saya akan berdiri dan berkata, Tuhan, ini indriatimu. Hati dari matahari itu sendiri. Hati dari Engkau, Yahweh dan Yesua itu sendiri. Dan sinarku seperti Roh Kudus yang menembusi tiap orang. Is my destiny. Tolong ya Tuhan. Jangan sampai aku menjadi redup. Tolong ya Tuhan. Saya berdoa setiap saudara itu ada gerangan itu. Bisa gak saudara itu yang mempelai mungkin berdiri dan berkata, Tuhan ini mempelai. Masakan aku mempelai juling yang mataku terus menyintai dunia. Masakan aku ini mempelai yang bajuku kotor dengan noda iri dan marah. Masakan aku mempelai yang punya pesta sendiri seperti Wasti. Tolongi aku Tuhan. Bisakah saudara berteriak kalau saudara tahu saudara imam? Seperti yang tadi dikhotbahkan Ibu Kristi. Tolongi aku Tuhan jadi imam. Yang bisa berdiri antara Tuhan dan manusia. Kalau aku juga tidak bisa mengasihi orang. Kalau aku tidak bisa mengenal bahasa mereka. Tidak bisa menjawab kebutuhan. Berarti aku sudah tidak jadi perantara antara Tuhan dan manusia. Kalau saudara mau menghidupi tiap nama baru, tahun depan itu akan menjadi kekuatan. Dan ayatnya berkata kebenaran dan kemuliaan menjadi bagian. Saudara ingat tahun depan Tuhan bilang transparan. Yang serius, tepat, berkenankan naik sangat tinggi. Saudara yang tidak berubah, kau akan susah. Tapi engkau yang menyintai kutuk. Saudara ingat yang saya tadi saksikan, om saya. Dia punya segudang alasan. Dengan dia berkata itu anak kecil yang bicara. Dia bisa punya alasan dengan berkata, saya yang sekolah di luar negeri, saya tahu sejarahnya. Enggak apa-apa ini.
Dia punya segudang alasan dia kaya. Hari itu dia jauh lebih kaya dari saya. Atau saudara berkata, Tuhan, ini loh hatiku yang tidak punya telinga seorang murid. Hatiku yang sok tahu. Bahkan kalau pemimpinku ngomong harusnya begini, saya udah tidak bisa dengar kok. Tuli. Karena aku keras kepala, merasa hebat, merasa tahu. Bisakah saudara teriak, tolongi. Supaya aku keluar dari tanah terkutuk. Dan tanah bumi baru tinggal dalam hadirat-Mu selamanya. Saya lihat saudara, orang-orang, saudara pemimpin pujian hebat, saudara penginjil hebat, rasul hebat, yang tidak mewaspadai lapisan demi lapisan yang ada di atasnya. Dan berujung semua yang dia buat hancur. Nothing. Orang yang bahkan mengarang Take All My Life berkata, saya tidak percaya Tuhan. Rasul yang menubuatkan lawatan, saudara berkata, mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Tapi saya memutuskan, saya akan punya hati yang terus teriak untuk saya tinggal di bumi baru dan langit baru. Sehingga apapun yang saya tabur, gampang kok ngeceknya. Kalau apapun yang kau tabur, berbuah 100 kali ganda. Loh, itu ayatnya kok. Saudara ada di bumi baru. Tapi kalau saudara bilang, saya ini sudah full time, tapi sampai hari ini saya miskin, berarti engkau ada di tanah terkutuk. Dan engkau menyintai kutuk. Sesimpel itu nak. Sesimpel itu. Dan tidak ada orang bisa menolong kau, kecuali kau mengambil keputusan teriak. Saudara, yang diceritakan Ibu Ruth itu bukan didramatisir. Enggak. Dia memang separah itu. Karena itu saya selalu bilang, kenapa saya selalu pakai contoh Ibu Ruth? Karena dia orang paling miskin akhlak, paling miskin intelektual, paling miskin kebenaran semahanaim. Gak ada orang segila dia. Itu benar saudara. Bayangin ya, bosnya laptop dipecahin di kepala bosnya. Gak ada orang gila kayak begitu. Bosnya yang lain disiram minyak tanah, mau dibakar. Saudara, bosnya yang lain dia tuh cuma supir, mobilnya mau ditabrakin. Dan saudara mau tahu, supir bosnya bisa diturunin di jalan, mobilnya dipakai dia. Kalau nggak orang gila nggak mungkin kayak begitu. Lu saudara bayangin ya, kalau ada supir, bosnya disuruh turun jalan, saudara mobilnya dibawa supir, saudara kira-kira itu supir apa saudara? Oh, saya kalau bilang sama dia ya, saudara, sampai karena saking ya dia itu goblok. Saya tuh ngajar dia pakai bahasa sampai begini, Ruth, lu boleh komodo, lu boleh mungkin kadal, gua ya, saya berkata ya buaya atau dinosaurus. Jadi kalau lu macam-macam gua terekam, gua hancurin lu. Saya tuh sampai pakai bahasa begitu saudara mau ngajar dia. Jangan pernah sedikit saja naikin suara ke saya. Saudara, itu saking saya harus menaklukkan keliarannya. Saya bilang, kamu bisa kurang ajar sama Bu Irin, tapi lu berani kurang ajar sama saya gaplok.
Loh, saya tuh sampai ngajar dia tuh begitu loh saudara. Saya gak ada satupun di Mahanaim yang saya kalau ngajar pakai pisau. Cuma sama Ibu Ruth. Kalau saya ngajar itu pakai pisau. Ya bentar. Oke. Sini mau berdiri sama Oma. Oke, berdiri sama Oma. Elion udah pengen khotbah. Ya. Khotbah. Oke. Saudara dan saya mau berkata ya. Loh, saya tuh dulu ngajar kadang-kadang sembari begini loh. Khotbah sembari begini. Bawa kadang-kadang Joshua, bawa kadang-kadang Stephen. Tapi itu enggak menghentikan saya. Untuk saya khotbah, untuk saya pimpin pujian, untuk saya nyembah, untuk saya pelepasan. Saya kadang-kadang begini sembari ngelayani pelepasan, saudara. Karena hari itu enggak ada modelnya punya mbak, punya suster, zamannya kan belum begitu, saudara. Itu enggak menghalangi saya. Saya cuma mau saudara itu ngerti. Jangan ada satupun yang menghalangi saudara untuk keluar dari kutuk dan hiduplah di bumi baru. Sehingga saudara cuma ya doain orang, saudara tiba-tiba dapat 100 juta. Loh, enak kan? Saya cuma melepaskan orang, tiba-tiba kijang baru datang di rumah saya. Saya cuma nyembah, mercy baru datang, tapi saya kembaliin ke Tuhan. Kenapa engkau hidup di bumi baru, bukan di tanah terkutuk? Dan kau tidak bisa keluar. Kau tidak bisa keluar kalau kau tidak mengerti yang dikhotbahkan Burut tadi dan teriak di sini. Dispread. Dengarkan saya. Untuk saudara keluar bukan tergantung saudara bodoh atau pintar. Untuk saudara keluar dari kutuk bukan tergantung saudara itu keturunan siapa, di divisi apa. Bukan karena saudara keadaanmu seperti apa. Tapi saudara pengen keluar atau tidak. Untuk engkau keluar dari kutuk adalah gampang. Sedesperate apa saudara bilang, aku harus keluar. Aku harus keluar dari kemarahanku. Aku harus keluar dari kebodohanku. Aku harus keluar dari tidak bisa dengar pemimpinku. Aku harus keluar dari mental korbanku. Karena itu semua di dalam kutuk dan langit tembaga. It's yours. Pilihan. Saudara bilang gini, bu masalah saya. Nah begitu satu alasan saja saudara berarti belum disperse. Tapi kalau saudara bilang begini, enggak iblis, enough is enough. Saya tidak akan lagi yang ngejar cinta karena itu kutuk. Saya enggak akan lagi ngurusin emosi sampah, itu kutuk. Saya enggak akan lagi jatuh dalam dosa, itu kutuk. Saya enggak akan lagi miskin, itu kutuk. Dan saya putuskan ada di bumi baru, langit baru. Maka engkau akan tetap ada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya berdoa saudara nanggap selama-lamanya di hadirat. Dan kemarin saya cerita musim menuai tidak henti-hentinya. Mari bangkit berdiri, ambil perjamuan. Sedesperate apa, itulah teriakanmu sampai ke surga. Kalau saudara tidak punya cerita desperate, maka saudara tidak akan punya kekuatan menembus langit tembaga. Saya cuma minta saudara menjerit saja. Have mercy. I need your mercy.